Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ayu Rahmatillah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Al-Ghamiri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Taqwim At-Tarbawi lil Lughatil Arabiyyah. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan beserta jawabannya yang telah disusun berdasarkan materi pada setiap bab dalam diktat mata kuliah sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Jadi pertanyaan dari bab pertama yaitu tentang pengertian istilah. Apa yang dimaksud dengan takwim atau evaluasi? Takwim atau evaluasi adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan atau hasil pembelajaran telah tercapai, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pengukuran? Jawabannya, pengukuran adalah prosedur pemberian angka atau keterangan terhadap suatu sifat atau kemampuan secara sistematis. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan tes? Tes adalah prosedur standar yang digunakan untuk mengumpulkan sampel perilaku atau kemampuan peserta didik untuk keperluan penilaian. Kemudian pada bab 2 itu tentang konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 4 fungsi evaluasi. Jadi evaluasi itu memiliki beberapa fungsi, yaitu pengambilan keputusan, kemudian penyesuaian program pendidikan, kemudian pengelompokan murid, kemudian meningkatkan motivasi belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada apa tujuan evaluasi dalam pembelajaran? Jadi tujuan evaluasi dalam pembelajaran itu untuk mengetahui perkembangan peserta didik, minat, kemampuan, keterampilan, serta membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian soal yang nomor 3 itu adalah sebutkan 3 prinsip dasar evaluasi. Jadi 3 prinsip dasar evaluasi itu ada prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, kemudian ada prinsip objektivitas. Kemudian bab 3 itu tentang pendekatan tes. Apa salah? Pertanyaan coy. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu pendekatan struktural? Jadi pendekatan struktural itu adalah pendekatan penguasaan unsur-unsur bahasa secara fonologi, kosakata, dan tata bahasa secara terpisah. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu ada apa tujuan pendekatan komunikatif? Jadi tujuan pendekatan komunikatif itu untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi secara komunikatif. Pada bab 4 itu membahas tentang pengembangan tes bahasa. Soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Jadi kompetensi dasar itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada apa fungsi indikator dalam pembelajaran? Jadi fungsi indikator dalam pembelajaran itu adalah sebagai penjabaran KD yang lebih spesifik dan terukur untuk menilai pencapaian peserta didik. Kemudian soal yang nomor 3 itu atau pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana hubungan KD, indikator, dan tes? Jadi KD menjadi tujuan pembelajaran, indikator menunjukkan pencapaiannya, dan tes digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Kemudian bab 5 itu menjelaskan tentang format berpikir soal. Pertanyaan yang pertama yang timbul dalam
objektif menghasilkan skor yang sama meskipun diperiksa oleh penilai yang berbeda. Sedangkan tes subjektif dapat menghasilkan skor yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 3 bentuk tes objektif. Nah, jawabannya itu adalah yang pertama ada pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Mengapa bahasa dalam butir soal itu harus jelas? Nah, jawabannya agar peserta didik memahami maksud soal dan tidak terjadi salah penafsiran. Kemudian pada bab ke-6 itu menjelaskan tentang tes komponen bahasa. Pertanyaan yang timbul dalam bab ini ialah apa yang dimaksud dengan tes bunyi bahasa? Nah, jawabannya tes bunyi bahasa adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan membedakan dan memahami bunyi bahasa. Kemudian, soal yang nomor 2 itu, mengapa tes kosakata penting? Jawabannya karena penguasaan kosakata merupakan bagian utama kemampuan berbahasa. Kemudian, pertanyaan yang ketiga itu adalah apa tujuan tes kawaid dan tarkib? Dan jawabannya adalah untuk mengukur penguasaan tata bahasa dan struktur kalimat bahasa Arab. Kemudian, pada bab 7 ini menjelaskan tentang tes kompetensi keterampilan. Dan pertanyaannya yang timbul dari bab ini, apa yang diukur dalam tes istimak? Nah, yang diukur dalam tes istimak itu adalah kemampuan menyimak dan memahami bahasa yang didengar. Kemudian, soal yang nomor 3, pertanyaan yang nomor 2 ialah apa tujuan tes kalam? Nah, jadi tujuan dari tes kalam itu adalah untuk mengukur kemampuan berbicara dan mengungkapkan gagasan secara lisan. Kemudian, pertanyaan yang nomor 3 itu ada sebutkan 4 keterampilan bahasa yang diuji. Nah, 4 keterampilan bahasa yang diuji itu ada keterampilan istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian pada bab 8 ini membahas tentang analisis butir soal. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tingkat kesukaran soal? Nah, jawabannya adalah tingkat kesukaran soal itu adalah ukuran yang menunjukkan mudah atau sulitnya suatu butir soal bagi peserta didik. Kemudian pertanyaan yang ke nomor 2 itu ada apa yang dimaksud dengan daya beda soal? Nah, jawabannya adalah kemampuan suatu soal membedakan peserta yang berkemampuan tinggi dan rendah. Kemudian soal yang nomor 3 itu ada apa manfaat bank soal? Jadi manfaat dari bank soal itu adalah sebagai kumpulan soal yang telah dianalisis dan dapat digunakan kembali untuk menyusun tes. Kemudian di bab 9 itu menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan validitas? Jadi validitas adalah ketepatan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 itu adalah apa yang
dimaksud dengan reliabilitas? Jadi reliabilitas itu adalah konsistensi hasil pengukuran yang apabila tes digunakan berulang kali. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 itu ada, mengapa validitas dan reliabilitas itu penting? Nah, kedua ini penting karena menentukan kualitas dan kepercayaan terhadap hasil penilaian. Kemudian bab 10 membahas tentang pengelolaan. Kemudian bab 10 itu membahas tentang pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada, apa tujuan pemeriksaan jawaban dan penentuan skor? Jadi jawabannya adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik berdasarkan jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu, mengapa petunjuk tes harus jelas? Jadi petunjuk tes itu harus jelas agar peserta didik mampu memahami cara mengerjakan soal dengan cara yang benar. Kemudian soal nomor 3 itu ada, apa fungsi hasil evaluasi? Nah, fungsi hasil evaluasi itu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembelajaran peserta didik dan pendidikan. Kemudian pada bab 11 ini membahas tentang penilaian acuan norma dan kriteria. Jadi soal yang pertama itu ada, apa yang dimaksud dengan penilaian acuan norma? Nah, penilaian acuan norma adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian soal yang kedua itu ada, apa yang dimaksud dengan penilaian acuan kriteria? Nah, penilaian acuan kriteria ini adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Kemudian soal yang nomor 3 itu ada, kapan acuan norma digunakan? Nah, acuan norma ini digunakan pada proses seleksi, pemeringkatan, dan klasifikasi peserta didik. Nah, pada bab terakhir atau bab ke-12 itu adalah membahas tentang penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. Jadi soal yang pertama adalah, mengapa penilaian sikap penting dalam kurikulum 2013? Penilaian sikap itu sangat penting karena penilaian ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga pada sikap spiritual dan sosial peserta didik. Kemudian yang kedua itu, sebutkan contoh kompetensi sikap yang dinilai. Nah, sikap yang dinilai itu ada sikap spiritual, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan kejujuran. Kemudian yang ke-13, yang soal nomor 3 itu ada, instrumen apa yang dapat digunakan untuk menilai sikap? Nah,